Oke, selamat siang para trader mania, sahabat GK Invest Semarang. Kembali lagi di channel official kita, yaitu di akhir bulan tahun 2021 di bulan Januari. Kembali saya Edi Hartoyo sebagai SPV GK Invest Semarang. Nah, di sini kita akan yang namanya membahas nih, mengulas tentang yang namanya kemarin menyambung di Januari kemarin ya, itu tentang meraih profit di akhir tahun. Untuk sekarang ini bagaimana nih? Akan kemana harga emas dan harga oil di tahun 2021? Nah, mari untuk para trader dan sahabat GK Invest Mania Semarang, kita ikuti untuk yang namanya channel berikutnya. Oke, oke, sahabat trader, sahabat GK Invest, di tahun 2021 ini di bulan Januari dari pergerakan harga emas itu kita lihat untuk yang di pergerakan harian itu sekarang running di harga 18,50 troy ounce US dollar. Nah, sempat untuk hari ini dia sempat di harga 18,59 untuk tadi pagi dan untuk pembukanya di 18,55. Nah, sahabat trader mania, untuk di bulan Januari ini dari kita lihat grafik nih, untuk yang namanya grafik di bulan Januari awal itu kita coba lihat di tanggal 1 ya, tanggal 2 ya, untuk mulainya karena tanggal 1 itu libur. Nah, di sini tanggal 1 hari Jumat. Oke, hari berarti tanggal 4 ini kita mulai start di Januari, harga emas sudah yang namanya mulai naik di awal tahun, yaitu tanggal 4 yang close-nya di akhir tahun 2020 yaitu di harga 18,97, di 18,97,7, dan di awal tahun tanggal 4 dia langsung gap itu untuk pembukaannya di harga 19,06 terjadi gap up yaitu terpaut 9 poin untuk per gold nih, untuk per emas. Nah, di sini diteruskan kenaikan di sampai tertinggi itu di tanggal 6 bulan Januari. Ini dia sampai naik di harga 19,59. Nah, dari pergerakan awal tahun ini minggu pertama di harga emas ini sudah naik di sampai 19,59. Nah, dari bulan yang lalu Desember saat kita melakukan overview market yang di akhir bulan Desember kemarin, itu kita prediksinya harga emas akan naik di awal tahun. Nah, prediksi kita sudah yang namanya di awal tahun kemarin sudah sempat naik di harga 19,59. Nah, ini juga mendekati dari tertinggi di sebelumnya, yaitu di harga 19,65 itu jatuh di bulan 11 tanggal 9 di November tanggal 9 itu dia di 19,64 65 tertingginya, dan kemarin sudah hampir nyentuh, dia terjadi koreksi. Untuk saat ini dia running di harga 18,50. Nah, sahabat trader mania, untuk per emas ini kenapa harganya di awal tahun sudah naik? Itu karena kan kemarin kita sudah bahas ya. Untuk yang namanya per emas ini dia cenderung kalau di awal tahun dia cenderung naik. Nah, setelah itu dia pasti mengalami koreksi. Nah, koreksinya kita bisa lihat dari range nih. Kita lihat di tahun kemarin ya, sahabat trader mania. Kita coba lihat nih untuk di tahun kemarin. Nah, ini kita lihat nih di tahun kemarin nih, tahun 2020.
Di tahun 2020 dia kita bisa lihat nih di sini harga dari mulai bulan awal Januari dia di harga kisaran 1451, 1450-an. Di harga 1450-an sampai 1500-an. 1500-an nih sahabat. Untuk yang namanya di harga 1550 itu dia mulai start terus naik di harga sampai hampir 1600 itu jatuh di sampai bulan Februari dia tetap ada koreksi tapi sedikit terus di bulan Februari dia naik sampai yang namanya harga 1650-an naik hampir 100 poin untuk di awal tahun sampai di Februari. Nah, tapi dia tetap terjadi yang namanya koreksi. Koreksinya tapi tidak terlalu jauh. Dia masih running di harga 1450 sampai 1550-an di area itu. Terus kemudian melanjutkan naik di awal Februari sampai Februari 27 sampai akhir hingga awal Maret. Nah, sahabat trader mania kita bisa lihat nih untuk yang namanya harga emas yang sekarang nih. Nah, kalau untuk harga emas yang sekarang ini dia runningnya di harga 1850. Awal tahun dia sampai memuncak di harga 1959, ini di harga 1850. Artinya ini 100 poin, koreksi 100 poinan. Itu sering terjadi. Nah, ini kemarin sempat yang namanya sampai di harga 1804 itu di Januari tanggal 18 bersamaan Joe Biden setelah dilantik telah diresmikan yang pelantikannya di tanggal 20, tapi untuk para sentimen pasar sudah menanggapi itu di 2 hari sebelumnya. Pokoknya di 1 minggu sebelumnya para sentimen pasar sudah menanggapi itu dan alhasil Joe Biden menguatkan US dollar. Penguatan di US dollar. Alhasil di untuk produk emas itu dia cenderung untuk koreksi atau turun. Tetapi dia langsung terjadi yang namanya penguatan kembali karena apa? Ada yang namanya data update dari virus corona yang setiap saat dirilis dimunculkan oleh WHO untuk yang namanya seberapa toh untuk peningkatan dari penanganan COVID ini dan berapa jumlah COVID yang dirilis. Itu mengefekkan yang namanya efek ke dari pergerakan emas ini dia ditanggapi oleh sentimen pasar langsung naik. Kemarin dari koreksi 1804 terus sampai naik tertinggi ini di harga 1874 itu di tanggal 21 berarti 3 hari yang lalu 4 hari yang lalu ini tanggal 25. Nah, ini kembali agak ada cenderungan yang namanya penurunan. Kalau kita lihat ya teman-teman sahabat trader mania berdasarkan dari range dari 2020 itu tertingginya di 2074 terus tertinggi berikutnya ada di harga untuk 2015 2017 terus sampai di 1994 terus di 1974 ini di 1965 64 dan terakhir untuk resisten yang paling terdekat itu di harga 1959. Nah, artinya para sahabat trader mania kalau misalkan nih di bulan-bulan ini sampai di bulan Februari nanti kalau harga 1959 ini nanti belum ketembus, ini harga masih runningnya untuk yang namanya turun. Potensi untuk turun dulu untuk koreksi. Tetapi kalau misalkan di 1959 ini sudah tertembus, dia akan ngejar ke yang terdekat di 1965. Di situ dia akan naik lagi ke 1974. Untuk resisten berikutnya di 1992 dan yang berikutnya di 2015 dan yang paling big yang dia akan membentuk harga baru di penentuannya di 2074. Nah, apabila di tahun ini nanti di 2021 dia break sampai yang namanya 2074 lagi, maka harga emas akan diprediksikan mencapai di 2200 2300 untuk tahun ini. Tapi berikut untuk yang namanya harga emas menuju ke situ harus melampaui yang namanya resisten-resisten terkuatnya. Nah, untuk jarak pendek ini
yang paling dekat untuk jarak pendeknya dia di harga 1874. 1874 ini harus dilewati dulu untuk saat ini. Kalau 1874 ini sudah di-break, dia akan, ke harga 1906. Ini resisten berikutnya. Setelah itu baru yang namanya ke 1959. Jadi untuk terdekat ini kalau dia belum break di 1875 atau 74, dia belum up. Kalau setelah itu dia pasti ngejarnya ke harga berapa? Di 1906. 1906 untuk resistan berikutnya, dan yang final untuk yang namanya dia bisa break lagi, dia di 1959 atau 1960 lah. Kalau sudah kembali ke situ lagi harga emas bisa up sampai untuk proyeksi yang paling resisten terkuat untuk tahunannya di harga 2074. Ini resisten terkuat di sepanjang tahun atau sepanjang masa. Karena sebelumnya untuk track record di 2020 ini dipecahkan di tahun 2020 ini kemarin yaitu di 2074. Sebelumnya untuk resisten terkuat di sepanjang masa itu di harga 1921. Nah, itu kemarin udah di-break di tahun kemarin, makanya harga emas sampai di 2074. Untuk prediksinya di tahun kemarin, untuk dari semua analis memprediksikan di harga 2100, 2200. Dan ternyata untuk prediksinya kurang sedikit nih, kurang lebih di 2074 kurang 26 poin untuk bisa mencapai, tetapi terjadi yang namanya koreksi. Koreksinya juga begitu tajam, dan biasanya kalau untuk koreksi setelah dia ada penaikan yang sangat drastis itu kurang lebih di 50%. Nah, dari tahun kemarin kita lihat nih tahun 2020 kemarin tuh tertingginya 2074 dan terendahnya di 1451. Jika kita tarik range di tahun 2020 kemarin itu range-nya kurang lebih 613 poin, 613 poinan. Itu kurang lebih kalau kita tarik di 50%-nya, kalau dia koreksi, itu di kisaran harga 1761. Nah, kemarin itu sempat dia mulai break di 1762. Nah, jadi apabila di resisten support terkuatnya untuk support di tahun 2020 kemarin jika ditembus untuk tahun ini, maka harga emas juga akan kembali koreksi turun. Nah, proyeksi terjauhnya itu di harga berapa? Kisaran di harga ini, teman-teman, di harga 1670-an. Jadi setelah dia break di 1762 atau 1761 untuk resisten tahunan untuk support tahunan di 2020 kemarin, itu akan ngejar ke support berikutnya yaitu di harga 1670. Nah, itu untuk yang namanya harga emas di saat ini. Nah, teman-teman, kalau misalkan trading di emas saat ini teman-teman harus yang namanya mempersiapkan ketahanan dananya. Apabila ini nanti untuk proyeksi ke depannya itu masih terjadi penguatan yang namanya dolar. Dari Joe Biden itu kemarin sudah dilantik tanggal 20, itu menguatkan dolar untuk dari berita-berita dari fundamentalnya. Sering terjadi seperti itu. Tetapi ada kalanya juga dari pihak WHO mengupdate yang namanya dari data COVID-19, yaitu sewaktu-waktu bisa harga kembali rebound atau kembali naik. Nah, teman-teman kalau misalkan sekarang kita ambil posisi buy di 1850, yang perlu kita perhatikan itu kita untuk ketahanan dananya, jika kita enter berapa jumlah lotnya. Kalau untuk support yang paling kuat untuk saat ini di 1804, sebelumnya untuk di hariannya itu di 1837 atau 36. Kalau dia terlampaui dia akan ke 1804. 1804 jika dia tertembus dia akan ngejar ke support yang krusial di tahun 2020 kemarin yaitu di 1762 atau 1761. Nah, jadi teman-teman harus kita hitungkan dari 1761 sampai ke 1851 kurang lebih hampir 200 poinan. Nah, jika teman-teman nih untuk yang namanya enter
di 0,1 lot atau 1 lot harus bisa menghitungkan. Jadi kurang lebih 200 poin. Kalau 0,1 dia untuk yang namanya minimal di 25 juta lah atau sampai 30 juta. Kalau untuk yang 1 lot otomatis harus ketahanan dana minimal di 250 atau sampai 300 juta. Nah, jadi teman-teman jika mau ambil buy sekarang is okay, no problem. Kalau resiko-resikonya yaitu untuk support-supportnya kita bisa lihat di sini untuk hariannya di 18.37. Jika ini tertembus, maka siap-siap harus manajemen risiko. Perlu yang namanya tindakan untuk manajemen risiko. Manajemen risiko berdasarkan dari kemampuan masing-masing para trader ya. Jangan sampai, oh dana saya kecil untuk yang namanya manajemen risiko saya pakai averaging. Wah itu salah. Karena apa? Manajemen itu juga bisa yang namanya mengakibatkan apabila manajemennya tidak benar, tidak tepat, otomatis bisa mengakibatkan yang namanya loss atau rugi. Nah, tapi kalau manajemennya pas, otomatis di sini untuk para trader mania untuk meraih profit atau yang namanya mendapatkan keuntungan itu bisa dimaksimalkan. Karena peluangnya kurang lebih kita bisa lihat dari 18.51 apabila kita ambil sell itu kurang lebih di 200 poinan untuk support paling terendah untuk di tahun ini kita batasin di situ dulu untuk di 17.62 itu support terkuatnya di tahun kemarin karena belum ketembus lagi. Karena apa? Di tahun kemarin terendahnya di 14.51, tertingginya di 2074, artinya di 50%-nya di 17.61. Karena dari 613 poin kita bagi itu kurang lebih di 300-an, 300 poinan. Kalau kita di 2074 dikurangi 300-an poinan, kurang lebihnya di harga 1761-an. Nah, itu untuk sahabat trader mania untuk harga emas di tahun ini mau kemana? Arahnya jika support-support itu tertembus, maka harga masih akan turun. Tetapi kalau misalkan dari resisten-resisten kuatnya dia di break untuk saat ini resisten terkuat untuk jarak dekat itu di 1874. Apabila dia belum nembus resistannya itu harga emas belum kuat break naik. Nah, untuk ini di harga 18.51 untuk peluang naiknya kalau misalkan di resisten pertamanya itu di 18.74 kurang lebihnya 24 poin. Nah, dibanding dengan yang namanya dia support yang saat ini untuk terdekatnya di 18.37 itu kurang lebih itu ada 13 poinan. Nah, jadi sahabat trader mania kurang lebih itu kita juga bisa hitungkan yaitu di 24 sama 13 poin. Jadi ini di harga tengah. Jadi teman-teman, kalau misalkan mau enter buy atau mau enter sell di harga sekarang ini oke, cuma harus perhatikan ya. Untuk jarak sekarang untuk di resisten itu di 24 poin. Artinya kalau kita pakai 0,1 kita membutuhkan di 24 poin yaitu 2.400.000 atau bisa lebih dari situ untuk keamanannya. Terus untuk di 18.37 itu ada 13 poin, otomatis kalau kita enter 0,1 untuk ketahanan dana kita butuh yang namanya 1.300.000. Itu untuk yang paling terkecil. Nah, di sini untuk sahabat trader mania harus memperhatikan itu ya. Jangan sampai untuk kita trading tidak ada yang namanya manajemen risiko. Apa yang kita lakukan ketika kita sudah ambil posisi buy sekarang atau sell sekarang, ketika dia berlawanan arah kita tidak melakukan apa-apa. Karena kalau kita sudah tahu analisa seperti ini, otomatis kita tinggal yang namanya eksekusi. Oh, harga kita ambil buy, harganya masih turun dulu. Turunnya sejauh mana? Kalau misalkan belum dari yang namanya batasan support, kita yang namanya boleh yang namanya pantau. Tetapi ketika kalau misalkan di sini kita pantau sudah melewati yang namanya harga support, apa yang harus kita lakukan? Mau dikuncikah, di lock ataupun di cut loss ataupun kita mau averaging tambah dana top up dulu ataukah kita mau yang namanya pakai switching atau kita dengan metode pemindahan dengan ambil baru lagi dengan posisi yang berlawanan dengan jumlah lot yang lebih daripada pengambilan semula. Oke, untuk di harga emas kurang lebihnya di tahun 2021 untuk arah jarak pendeknya dia masih ada kecenderungan untuk yang namanya turun, tetapi
waspada untuk saat ini ada yang namanya update dari data WHO tentang COVID-19. Itu yang perlu kita perhatikan. Karena apa? Di cenderung turunnya harga emas karena ada penguatan dolar berdasarkan kemenangan oleh Joe Biden yang telak mutlak di pemilihan di Presiden AS 2020 kemarin, itu mengakibatkan dolar Amerika Serikat itu ada penguatan, ada selalu penguatan, dan di situ mengakibatkan harga emas terkoreksi dulu. Nah, tetapi yang perlu kita waspadai yaitu tadi ketika terjadi yang namanya rebound sewaktu-waktu, harga kembali naik. Kayak kemarin di harga 18.37 dia sudah di situ. Habis itu ada rilis data dari COVID-19 bertambah lagi untuk yang namanya masing-masing negara hampir diberlakukan yang namanya lockdown lagi seperti kayak tahun kemarin. Tetapi dari pemerintah dunia itu belum yang namanya mewajibkan. Nah, di situ teman-teman perlu yang namanya kita baca berita di saat-saat yang pandemi seperti ini. Makanya kita untuk kalau misalkan trading di pair emas harus kita mengikuti beritanya. Oke, untuk sahabat trader, coba kita lihat untuk yang namanya di oil ya. Terus untuk di sini coba yang namanya kita bahas oil sebentar, nanti kita lanjut untuk pertanyaan. Untuk yang sudah chat itu ada beberapa pertanyaan. Nanti ini kita ulas dulu ya sekilas untuk yang namanya oil dulu sebentar. Nanti kita lanjut naik ke pertanyaan-pertanyaan yang ada. Oke, sahabat trader mania, di sini kita akan ulas untuk produk crude oil. Nah, untuk crude oil ini kita berdasarkan data harian atau daily itu di tahun 2020 kemarin kita bisa lihat nih teman-teman. Untuk data yang paling terendah itu di harga 6,61 dolar per barel. Nah, untuk saat ini harga yang running itu di harga 52. Artinya sejauh dari April sampai yang namanya Januari ini terpaut kurang lebih 8 bulan sampai akhir tahun 8 bulan sampai ini awal ini hampir jalan 9 bulan. Dia sudah mengalami kenaikan kurang lebih 46 poin atau 48 poin. Harga tertingginya kemarin itu di area 53.92. Nah, di sini kurang lebihnya 53 dikurangi harga 6, hampir 49, 47. Nah, 47 poin. Kalau di sini kita dari bulan April kemarin kita sudah enter satu lot dari yang namanya crude oil, itu peluang kita sudah kurang lebih 470 atau 480 juta untuk peluang profit kita. Tetapi sahabat trader mania, kalau misalkan harga yang sekarang ini kita kalau ditanya nih, misalkan harga oil ini mau kemana, mau naik apa mau turun? Untuk harga psikologinya di setiap tahunnya itu range-nya kurang lebih dia di harga 60-an sampai harga 40-an. Itu running-nya. Harga dari 60-an sampai 40-an. Nah, sahabat trader, kalau misalkan ini sekarang di harga 52 apa yang kita lakukan? Apakah kita beli ataukah kita yang namanya jual? Nah, di sini kita bisa hitung-hitung nih. Untuk yang namanya awal tahun ini, tahun 2021, harga crude oil apabila untuk yang namanya data-data pandemi itu masih dirilis, ada besar kemungkinan untuk yang namanya terkoreksi kembali lagi ke harga 40. Tetapi dari berdasarkan yang namanya perekonomian dunia yang menggerakkan crude oil itu kurang lebihnya ada beberapa kilang minyak yang di Amerika dan di Eropa itu yang mengakibatkan harga pasarnya jauh fluktuatif. Nah, di sini untuk yang namanya harga 53 ini cenderung kalau kita sarannya ambil yang namanya sell atau jual dulu. Karena apabila dia naik up ke harga 60-an, itu resikonya kita cuma terkena 7 poin.
Kalau kita pakainya 0,1, kita cuma untuk menyiapkan dana sebesar kurang lebih 7 juta saja. Nah, kalau teman-teman di sini untuk satu lot kurang lebih cuma 70 juta saja. Nah, artinya kalau untuk peluang dia untuk turun di 53 sampai harga 40 harga normalnya yang biasanya krusial itu tertembus, itu kurang lebihnya di 13 poin. Artinya dari harga up sama harga down itu masih jauh peluangnya di harga down-nya atau turunnya, peluang untuk turunnya. Makanya kalau kita di posisi 52, 53 seperti ini sudah kita ambil sell. Nah, kita tunggu untuk kenaikan atau penurunannya, ini crude oil biasanya cenderung untuk fluktuatifnya itu kurang begitu signifikan ya, teman-teman. Karena apa? Di sini terjadi yang namanya ada juga pergantian yang namanya pergantian dari adjustment atau kontrak. Nah, untuk produk crude oil ini terjadi seperti itu. Mengapa harganya cenderung kurang begitu panjang untuk range-nya? Di sini dipengaruhi kurang lebihnya seperti itu juga. Terus untuk perekonomian juga untuk yang namanya saat ini di crude oil itu belum begitu bergerak. Nah, untuk resisten-resisten dan supportnya di 53 ini untuk tertinggi 53,92. Terus untuk terdekatnya ini di harga 40-an, terus berikutnya di harga 35, di harga 39,98, harga 40 lah itu untuk supportnya, untuk support yang krusial ditembus. Terus untuk berikutnya dia harus nembus di harga 33. Nah, kalau 33 ini dia ketembus, dia break bisa turun lagi ke harga 20. Nah, sahabat trader mania, untuk crude oil kurang lebihnya di saat ini dia masih cenderung untuk pergerakannya sideways di area 53 sampai 48. Nah, jika dia sudah break 53-nya ini atau ke 54 dia sudah break, dia proyeksi terdekatnya untuk yang saat ini dia ngejar ke harga 59,70. Yang ini 54,68 ini kalau misalkan dia ketebus atau 53-nya ini ketembus, otomatis dia akan ngejar ke 59,63. Nah, ini untuk resisten-resisten dari oil. Setelah itu dia baru ke harga 65, 65,55. Nah, jadi teman-teman untuk di saat ini apabila ambil buy itu kita tidak sarankan karena apa? Untuk proyeksi naiknya masih cenderung belum begitu signifikan. Kenapa? Karena kalau misalkan data dari COVID-19 ini dirilis yang mengakibatkan pelumpuhan dari aktivitas dari sektor perminyakan atau minyak dunia itu mengakibatkan vakum dan kalau misalkan vakum di situ harga minyak kembali cenderung turun. Makanya apa? Kalau misalkan kita ambil buy sekarang apabila sudah profit misalkan ini 52 nih, naik ke 53, kita lepas saja nggak masalah. Nah, kalau misalkan dia masih kuat naik, itu ter untuk terdekatnya dia di 54,68, terus di tadi 59,60-an, 63, terus terjauhnya resisten yang paling terkuatnya kalau dia mau up lagi di 65,69. Tapi untuk harga ke situ saya rasa masih yang namanya cukup belum sampai ke situ. Karena untuk proyeksi-proyeksi ke depannya masih untuk oil ini di awal-awal tahun untuk biasanya kebiasaan di harga crude oil dia cenderung sideways, pergerakannya tidak terlalu signifikan. Ini kita lihat nih di akhir tahun 2019. Di akhir tahun 2019 itu Desember. Nah, untuk Desember Desember dia break untuk close-nya itu di harga 61. Terus dia di bulan yang namanya Januari, dia sempat naik itu sampai di 65 tadi. Itu range-nya cuma dari 61 ke 65, kurang lebih 4 poin. Nah, di sini itu setelah dia naik 4 poin, dia mengalami koreksi itu sampai yang namanya Januari. Januari itu dia di harga 58, turun 2 poin,
terus di Februari dia mulai yang namanya kena yang namanya support-nya, dia terus turun ke harga 49 dan kembali rebound sedikit, dia di harga 54 itu yang krusialnya, terus kembali koreksi dan terjadi gap down. Nah, setelah terjadi gap down di tahun 2020 itu di bulan 3 itu gap down kurang lebih di terendahnya dari 41 ke harga opennya 32, kurang lebih hampir 9 poin. Ini 9 poin terjadi gap, ternyata dia dilanjutkan penurunan setelah dia ada gap turun, gap down, dia dilanjutkan penurunan sampai 6,61 dan dia kembali rebound sampai menutup lagi. Setelah ini terlampaui dari harga 40 atau 41-nya ini terlampaui, makanya dia harga cenderung up atau normal. Ini di harga sekarang 52. Nah, kalau kita saran untuk crude oil saat ini area yang namanya jual, area untuk jual. Oke, kurang lebihnya untuk dari crude oil di tahun 2021 ini, awal 2021 ini arahnya masih cenderung ada penurunan. Tetapi tetap yang namanya kita harus selalu upgrade info tentang yang namanya fundamental dari oil. Karena kenapa dia sampai naik lagi ke 53 itu kurang lebih kemarin ada yang namanya kebijakan-kebijakan dari OPEC dan EIA itu yang bisa mengakibatkan harga crude oil itu naik. Oke, teman-teman, kita kembali untuk sesi berikutnya. Ini sudah berjalan di setengah jam kita dalam overview. Kita lanjut untuk yang namanya lanjut pembacaan dari pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat GK Invest dan Trader Mania. Oke, ini sudah ada masuk untuk pertanyaan pertama nih dari Ferdian. Proyeksi emas dalam minggu ini bagaimana ya Pak? Untuk kita lihat dulu untuk emas tadi sudah sedikit saya singgung ya. Sudah sedikit saya bahas untuk yang emas tadi. Untuk proyeksi dari yang namanya daily, kita lihat di weekly. Untuk weekly, dari pergerakan weekly-nya dia untuk support atau supportnya masih di 1804 untuk minggu ini. Untuk high-nya dia di 1959. Nah, itu untuk weekly-nya masih di harga kurang lebih dia masih cenderung sideways. Kalau kita lihat dari weekly-nya ya, dari mingguan ini, dia sideways di harga 1804 sampai di harga 1959. Nah, untuk kalau kita bahas di harian tadi ya Mas ya, untuk kita harian, untuk support-supportnya untuk minggu ini kurang lebih untuk di hariannya di 1837 jika terlampaui hari ini nanti dia akan break turun. Kalau dia terlampaui naik atas di 1874 dia akan up kejar ke harga 1906. Ini dari yang namanya harian ke mingguan. Jadi kalau misalkan harga ini belum ketembus semua, harga masih sideways di antara berapa? Di 1837 sampai 1874. Kisaran itu. Harga masih bolak-balik di situ. Sambil biasanya kita harus perhatikan dari yang namanya fundamentalnya. Tapi kalau untuk hari ini fundamentalnya kalau kita lihat di investing.com itu hari ini belum ada berita yang begitu signifikan untuk pergerakan di oil, untuk di emas. Maaf, untuk di emas kita belum ada pergerakan yang signifikan untuk hari ini. Nah, cuma kita selalu yang namanya harus waspada tentang yang namanya berita sewaktu-waktu WHO itu mengupdate tentang COVID-19. Itu yang bisa mengakibatkan harga emas langsung melonjak naik. Apabila terjadi penambahan otomatis dari sentimen pasar menanggapilah harga emas langsung naik. Kebanyakan seperti itu. Tetapi kalau misalkan COVID-19-nya tidak bertambah untuk
US dollarnya dari saat ini kan US dollar dari Joe Biden ini kebijakannya tentang yang namanya penguatan dolar kebanyakan itu mengakibatkan turun. Nah, untuk minggu ini dipastikannya apabila dari supportnya di 1837 sama di resistennya di 1874 ini ketembus, maka sahabat trader mania sudah bisa yang namanya memastikan harga mau up atau maupun turun. Oke, untuk yang namanya dari Mas Ferdian, untuk pertanyaannya kurang lebih seperti itu ya Mas ya. Jika harga 18.737 itu tadi ketembus, dia akan turun. Tetapi kalau misalkan harga 18.74-nya dia ke-break dulu, dia pasti akan up gitu. Untuk minggu-minggu ini terdekatnya seperti itu untuk Mas Ferdian. Semoga bisa membantu untuk tradingnya. Semoga trading di GK Invest Mas Ferdian bisa selalu profit dan nambah modal dan bisa bawa relasi ya, kurang lebihnya ya. Oke, untuk lanjut selanjutnya next pertanyaan dari Pak Roni Wijaya. Oke, Pak Oil kira-kira bisa ke 100 gak ya? Oke, untuk pertanyaan dari Pak Roni ini kurang lebihnya untuk jangka panjang ya Pak ya. Ini untuk harga 100 itu membutuhkan waktu yang namanya bertahun-tahun. Tetapi bisa nggak? Tetap bisa, Pak. Cuma di sini kalau kita lihat berdasarkan oke, coba kita buka dulu untuk di harga oil ya, pergerakan untuk bulanan. Nah, ini kalau kita lihat di pergerakan bulanan, kalau kita dilihat dari pergerakan bulanan ya untuk Pak Roni, bisa nggak harga oil ke harga 100 bisa? Karena apa? Di kita kalau kita bisa lihat sebentar kita lihat dulu Pak untuk harga marketnya. Oke. Kalau ini kita masih tarik ya Pak ya untuk harga yang paling ininya di 2018 itu harga sampai 76. Untuk di tahun 2018 itu harga oil di 76. Terus untuk di tahun 2016 dia di harga 26. Coba kita cari ya Pak ya untuk sumber yang lain. Untuk yang coba kita cari dulu untuk sumber yang lain karena ini dari data kita baru sampai di 2014. Kalau untuk yang data saya sempat yang namanya searching nih di
Untuk searching di Google pernah di TradingView atau di apa, itu untuk pergerakan crude oil dari tahun 86 tuh kurang lebihnya harga sampai 146, Pak. Untuk crude oil ya, Pak, ya, sepanjang masa coba kita searching dulu. Coba kita masih browsing dulu untuk biar tahu untuk bisa sampai harga 100 nggak? Itu tentunya bisa, Pak. Karena apa? Pernah lihat nih untuk yang namanya riwayat dari transaksi oil itu pas saat yang namanya terjadi hampir terjadi yang namanya krisis moneter ya, Pak, ya. Saat itu harga minyak melambung tinggi harga minyak. Yang dulunya kalau kita lihat nih, kalau saat itu harga BBM kurang lebihnya di tahun 2008-an, Pak. Di tahun 2008 di 140-an, Pak. 140-an. Itu di 2008 bulan Mei. Kalau nggak salah Mei ya Juni, Pak. Oke. Nah, untuk bulan Juni ini di tahun 2028 itu di harga 140 2008. Yang mungkin dulu dia sempat yang namanya di harga tahun 99 itu di harga kurang di bawah 20, Pak. Untuk di tahun 2000 di 2000-an, 2002 itu di harga 21. Terus untuk tahun 2008 tadi tertingginya di 140 itu membutuhkan waktu yang namanya kurang lebih 6 tahunan, Pak. Itu saat itu terjadi yang namanya krisis moneter yang sangat hebat, Pak. Dimulai tahun dari 98 itu sampai yang namanya di 2008 itu terjadi yang namanya inflasi yang sangat hebat. Saat itu harga minyak bumi yang kalau kita pernah waktu kita kecil ya, Pak, ya, itu dulu untuk kita beli bensin itu aja untuk motor atau mobil itu masih di kisaran harga 500, belum ada sampai 1.000. Nah, sedangkan kenaikan di era tahun presiden waktu itu Indonesia di tahun 2008 kurang lebih itu di Presiden SBY kita mengalami kenaikan yang sangat drastis, yaitu sampai di harga 5.000 per liternya saat itu. Terus kontra lagi, naik lagi sampai yang namanya di harga sekarang untuk di bensin atau premium itu atau pertalite sekarang itu di kisaran harga 6.000 atau sampai 7.000, Pak. Artinya terjadi yang namanya kenaikan itu sangat cukup banyak. Cuma untuk prosesnya ke harga itu dimulai dari 99 ke 2002 4 tahun sampai di 2008 itu kurang lebih 8 tahun. Nah, 8 tambah 4 kurang lebih 12 tahun. Jadi apabila tadi dari pertanyaan ya, Pak, ya. Tadi dari pertanyaan dari Pak Roni, Pak, oil kira bisa naik ke 100 nggak? Bisa. Apabila terjadi yang namanya perekonomian dari seluruh dunia atau misalkan dari berbagai dunia itu mengalami yang namanya perosotan dan di situ untuk menstabilkan dari harga harga minyaknya itu makanya di-up-kan dan di situ untuk yang namanya menambah menambah dari yang namanya segi pendapatan dari negara itu untuk menstabilkan dari perekonomian rakyatnya. Makanya karena oil itu dibutuhkan oleh semua negara, harga oil itu bisa naik kapan saja. Cuma untuk saat terdekat ini dia masih cenderung dibayang-bayangi oleh COVID-19, yaitu di WHO kalau misalkan dia sudah merilis data atau dia mengupdate data tentang COVID-19 yang bertambah untuk jumlah kasusnya, otomatis harga minyak pun berimbasnya turun. Karena di tahun 2020 kemarin di bulan April itu sampai 6,61 itu turun yang sangat luar biasa. Untuk sebelum-sebelumnya belum pernah kalau kita lihat di kutipan ini kita belum pernah yang namanya sampai di harga 6. Nah, itu terendahnya kalau di 98 ini 11.
untuk di harga 11, di harga 10, 11, terus untuk di tahun 2000 kurang lebih di tahun 2001 itu di harga 18, untuk di tahun 2009 itu terendahnya di harga 40-an. Nah, runningnya di kurang lebih untuk dari tahun ke tahun di setelah tahun 2000 itu runningnya di atas yang namanya harga 20. Nah, setelah di tahun 2010 ke atas, dia runningnya untuk harga minyak itu normalnya di harga 40 sampai area 60, 60, 70, 60-an. Nah, di situ. Nah, kita masih tunggu lagi nih untuk pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Apabila yang masih ada kurang jelas atau kurang paham, mau kemanakah harga emas saat ini dan oil di tahun 2021 ini? Kita bisa lihat nih sedikit informasi dari kita tadi. Semoga dari apa yang kita sampaikan bisa membantu dalam transaksi atau trading para sahabat trader mania di GK Invest Semarang, dan tentunya bisa yang namanya mendapatkan profit atau keuntungan. Oke, masih kita tunggu lagi. Masih ada waktu kurang lebih di 14 menitan atau 15 menitan untuk sesi pertanyaan kali ini. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Mas Ferdian ya. Ada pernyataan dari Mas Ferdian. Terima kasih atas penjelasannya. Oke, sama-sama Pak Ferdian. Semoga untuk trading kali ini, untuk hari ini dan selanjutnya bisa yang namanya taking profit apa yang bisa diharapkan dari Pak Ferdian sendiri. Jangan lupa untuk perhatikan dari ketahanan dana atau call marginnya itu sampai sejauh mana, dan jangan lupa kalau kita enter market itu jangan sampai yang namanya kita tidak melakukan manajemen risiko. Oh, harga ini mau kemana, kita ambil apa, kita tentunya kita bisa membaca seperti itu. Nah, tips ini ada sedikit tambahan dari kita nih untuk yang namanya, oke, coba saya kasih tip untuk teman-teman sahabat trader mania apabila tidak ada pertanyaan berikutnya. Ini kita ada beberapa pola atau indikator yang beberapa yang mudah dipahami nih untuk kita selipkan. Coba kita insert untuk indikator. Biasanya kita pakai ada untuk tren untuk menyatakan tren itu biasanya kita bisa pakai Bollinger Band sama Parabolic SAR. Biasanya saya pakai time frame waktu untuk Bollinger Band itu di 14 untuk di periode 2 minggu ya. Kalau teman-teman mau periode di 7 hari ya tidak ada masalah. Coba untuk di 7 hari atau 1 minggu, trading 1 minggu. Oke, kita lihat untuk yang namanya ini di harga. Nah, untuk crude oil kurang lebihnya untuk crude oil untuk kita di harian. Nah, kita coba lihat nih di harian teman-teman. Kita coba dulu ya untuk di hariannya crude oil. Nah, ini untuk crude oil kurang lebih dia masih ada di dalam pivot atau titik tengah. Bollinger Band-nya dia menandakan dia running masih di pivot. Dia sudah yang namanya break dari hariannya. Ini kita daily. Dia sudah up, sudah melewati dari yang namanya pivotnya untuk naik ke atas, dan dia sudah memiliki yang nama di ambang batas untuk pemantulan atau koreksi untuk turun ke bawah di resistennya. Resisten yang dia nggak kuat tembus untuk naik, dia tidak ketembus, makanya dia akan turun. Dan di sini dia ada arah pembalikan turun. Nah, di sini teman-teman kita bisa lihat untuk di Bollinger Band untuk 7 hari, untuk time frame-nya yang tadi 7 hari, itu dia masih ada cenderung penurunan. Makanya kemarin di harga 53.92 itu dia terkoreksi turun. Ini sekarang di harga running di 52. Oke, kalau kita coba pakai indikator yang namanya Bollinger Band, terus
ada beberapa lagi, kita coba padukan dengan indikator yang lain. Biasanya kita pakai yang namanya parabolic SAR. Untuk medium dan stepnya sesuai aja ya untuk yang namanya kemampuan sendiri-sendiri. Bisa pakai 0,05, bisa pakai 0,2 atau 0,20 juga bisa, tergantung. Nah, ini berdasarkan hariannya untuk crude oil. Kalau kita pakai indikator dari yang namanya parabolic SAR, dia masih cenderung up. Dia masih cenderung up. Kenapa? Ini batasan dari trennya dia up itu semenjak dia sudah ketembus dari harga 40-nya. Kalau dari para Blizzard biasanya cenderung dia jangkanya agak menengah ya, agak agak panjang ya. Kalau di Bollinger Band ini kita bisa perpadukan dia harian sampai mingguan. Kalau di sini untuk yang namanya dari daily parabolic SAR-nya dia cenderung up. Kalau dia belum tembus di turunnya di harga 49, dia masih runningnya di harga 50 53 itu. Status di situ. Karena apa? Ini menunjukkan apabila dari Bollinger Band sudah ketembus semua dan stok dan ini para Blacksnya nanti akan tembus, harga akan turun drastis. Biasanya kalau kita pembacaan dari perpaduan dari Bollinger Band sama para Blackstar kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Ini buat tambahan saja untuk para trader mania kalau misalkan mau menggunakan para Blackstar sama Bollinger Band. Ada lagi kita juga pernah penggunaan untuk yang namanya indikator di untuk stokastik untuk penentuan dia mau arah kemana nih. Nah, biasanya aku pakai 933 untuk stokastiknya. Nah, di sini tertera aku tambah waktunya 933 ya untuk dari periodnya. Efektifnya kalau biasanya saya pakai itu di 933. Kalau misalkan pengen lebih cepat lagi itu bisa 733 atau 533 untuk time frame waktunya di sini periodnya. Nah, di sini teman-teman untuk dari hariannya kalau berdasarkan stokastik perpotongan dari yang namanya garis penawaran dan permintaan dia masih cenderung untuk turun. Makanya apa? Teman-teman, ini tadi walaupun indikator dari yang namanya parabolic SAR dia masih di bawah dia cenderung masih up, tetapi dari Bollinger Band sama stokastiknya dia masih ada cenderung yang namanya kuat untuk turun. Makanya apa teman-teman? Kita berani yang namanya sarankan untuk crude oil ini dipegang jual dulu. Karena batasan-batasan resistennya kita sudah tahu untuk di harga-harga yang normalnya biasanya di harga 40 sampai 60-an. Nah, kalau dia sudah mendekati 6 bulan, ya kita tinggal action aja, kita action sell atau kita jual dulu. Dan di situ jangan sampai yang namanya lupa memperhatikan tentang ketahanan dana. Kenapa? Kalau kita tidak memperhatikan ketahanan dana, kita asal enter market, otomatis bisa yang namanya terjadi kena resiko. Karena sekali lagi kalau dalam yang namanya transaksi atau jual beli atau trading seperti ini, teman-teman harus berdasarkan yang namanya analisa teknikal dan fundamental itu benar-benar dipakai. Jangan sampai cuma hanya oh ini teknikalnya seperti ini nih. Nah, ternyata nanti terjadi fundamental. Nah, di situ nanti bisa berakibatkan yang namanya wah saya kena yang namanya stop out atau yang namanya sudah SO atau sudah terjual oleh terlikuidasi oleh pasar. Nah, jangan sampai ya teman-teman untuk para sahabat trader mania, kita ingatkan lagi ini tadi kita ada tambahan sedikit tentang yang namanya untuk pembacaan indikator atau kita penggunaan indikator di dalam transaksi. Nah, sahabat-sahabat para trader mania GK Invest Semarang, jangan lupa kalau di sini kalau trading kalau misalkan kita tidak tahu arahnya pakailah indikator. Tetapi kalau misalkan kita sudah tahu tentang yang namanya mungkin chart pattern dan lain sebagainya, itu kita nggak pakai indikator nggak masalah. Yang penting di dalam menganalisa secara teknikal kita ada yang namanya untuk bantuan gitu. Bantuannya bisa berupa indikator, bisa berupa chart pattern, bisa berupa yang namanya dari pembacaan candle-candlenya berupa apa dan di situ arahnya mau kemana itu harus yang namanya bisa secara teknikalnya. Dan untuk fundamental bisa pelajari di investing, bisa di forex factory dan bisa yang lainnya. CNBC juga bisa dan lain sebagainya untuk berita-berita yang terakurat. Oke, teman-teman, kurang lebihnya itu yang bisa kita sharingkan untuk teman-teman kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Apabila tidak ada pertanyaan untuk
market overview kali ini bersama saya Edi Hartoyo selaku SPV GK Invest di tanggal 25 Januari 2021 ini akan kita tutup apabila tidak ada yang namanya pertanyaan. Oke, masih kita tunggu untuk pertanyaan yang terakhir nih, masih ada setelah waktu 5 menit. Kita masih tunggu sambil para sahabat trader mania pantau ya untuk apabila kalian semua para trader misalnya nih hari ini aku open apa, posisi apa di pair apa, harus ada yang namanya sering-sering pantau lah. Untuk yang namanya saat ini untuk market sekarang krusialnya harganya fluktuatifnya terlalu tinggi. Kecuali untuk pair yang namanya oil. Crude oil itu cenderung relatifnya untuk range-nya kita bisa baca per hariannya pergerakannya kurang lebihnya maksimalnya 3 poin kalau untuk saat-saat ini. Untuk paling seringnya 3 poin yang paling panjang. Tetapi di tahun 2020 kemarin dia dari harga 17 sampai 61 itu 6,61 itu kurang lebihnya 9 poin lebih. Itu dalam waktu 1 hari. Itu bisa terjadi saat awal pandemi. Itu sudah mulai yang namanya diwajibkan lockdown di Eropa, Amerika, bahkan di Indonesia sendiri. Itu dulu juga awal munculnya dari PSBB atau pembatasan skala besar untuk yang namanya dari jaga jarak ya. Untuk selalu di musim seperti ini kita harus selalu yang namanya mengingatkan diri kita sendiri, teman-teman maupun keluarga, jaga kesehatan, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, dan jangan sampai yang namanya terkena virus COVID-19. Karena apabila kita kurang sehat, badan kurang fit, gampang virus itu masuk. Dan jangan lupa untuk para sahabat trader mania, jangan lupa follow juga IG, YouTube, untuk yang namanya subscribe YouTube kita, ikutin YouTube kita, dan juga sosmed-sosmed yang lainnya, ada Facebook juga, di kepoin dan diikutin. Kalau sahabat trader mania tidak mengikutin, saya rasa kalau dalam trading kurang afdol ya. Kalau kita bicara kurang afdol lah. Karena apa? Dari tim kita sudah banyak nih untuk yang namanya support-support untuk mendukung dari klien-klien atau partner-partner bisnis GK Invest ini. Bahkan sahabat trader mania yang belum gabung di GK Invest banyak yang kepo juga. Jangan sampai orang yang belum trading di GK Invest lebih kepo daripada yang sudah gabung di GK Invest Semarang ya. Ini untuk para trader mania dimanapun berada, ayo cepat-cepat dan buruan gabung apabila sahabat trader mania belum masuk atau gabung di GK Invest. Kenapa? Di sini kurang lebih untuk biaya transaksinya sangat-sangat yang namanya kecil. Dan untuk edukasinya kita juga edukasi berkala dan berkelanjutan. Sesampai nasabah atau klien itu sampai pandai atau sampai bisa. Kalau misalkan belum bisa, selalu yang namanya ikutin channel-channel kita, baik live trade, baik itu webinar ataupun seminar secara online atau maupun offline. Jangan lupa untuk mengikuti terus secara rutin. Untuk sahabat trader mania, kali ini waktunya sudah mulai habis. Ini sudah di jam 14.59. Tidak ada pertanyaan lagi, tidak ada pernyataan ataupun ucapan-ucapan yang lain dari sahabat trader mania yang sudah mengikuti seminar ini. Untuk semuanya kami ucapkan banyak terima kasih. Semoga untuk trading di GK Invest semua bisa profit, semua bisa yang namanya sesuai dengan yang diharapkan. Untuk kali ini tema atau judul mau kemana harga emas dan oil di 2021 cukup sekian, dan kami sangat terima kasih untuk semuanya. Oke, selamat siang, selamat beraktivitas kembali.